Allah, kembali lagi di Islam Itu Indah dan tema kita hari ini adalah ini golongan manusia yang tidak akan tersentuh api neraka. Masya Allah. Sebelum kita lanjut, aku mau kasih lihat ada video tayangan nih. Lisan tidak dijaga, nasib ojol, hina disabilitas, hampir hilang pekerjaannya. Nah loh, ini dia jemaah. Lagian nggak bisa jaga mulutnya sih, ngomongnya baik-baik. Parah banget gak sih Kak? Iya bu, jangan dipukul bu, sakit bu. Iya bu, banyak banget orang yang kayak gitu ya. Iya, Setuju saya ibu, siapa namanya? Nur Ismawati. Oh Ibu Nur gitu Nur. ya. Masya Allah, Bu jadi ada Nur. cahaya ya Ibu Iya, Nur. iya. Mau tenang nggak? Tenang. Yuk dengerin tausiah yuk. Iya yuk. Boleh Ibu kembali ke singgasananya. Iya, karena aku mau tanya nih ke Ustadz Syam'i ya. Kenapa Ustadz. Betari? Aku tuh suka kasihan deh bapak, bener loh bapak itu dari tadi diketek tangannya. Dingin kayaknya Ustadz, Masya Allah. Iya, kita balik ke pertanyaan tadi ya, sehubungan Siap. dengan video tadi. Ya anak zaman sekarang tuh susah banget jaga lisannya. Betul. Gimana mau masuk ke golongan manusia yang terhindar dari api neraka ya? Baik, Masih bisa nggak tuh ya? Silahkan Ustadz. Habib guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Betari serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Golongan yang selamat dari api neraka selanjutnya adalah orang yang senantiasa pandai menjaga lisannya dari kata-kata yang bisa menyakiti perasaan orang lain, bisa memfitnah orang lain, ataupun berbohong, kata-kata yang tidak disenangi Allah, tidak disenangi oleh Rasulullah SAW, dan tidak disenangi oleh orang lain ketika orang lain mendengarkannya. Maka ayat tadi mengingatkan kepada kita bahwa mumpung kita masih dikasih kesempatan punya lisan ini berbicara, berbicaralah dengan baik, karena ketika nanti tiba waktunya lisan ini sudah dikunci. Yang berbicara nanti adalah tangan ini, kemudian yang bersaksi adalah kaki ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, dikunci, ditutup daripada mulut ini, tidak bisa lagi berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berbicara adalah tangan, kemudian kaki menjadi saksinya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, tentang apa yang pernah dia kerjakan. Daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, setiap kali keluar dari masjid beliau mengambil kerikil, lalu beliau menggigitnya. Ketika ditanya untuk apa kerikil tersebut, lalu beliau menjawab, daripada saya mengucapkan kalimat yang tidak penting, lebih baik saya menggigit kerikil supaya saya enggak ngomong apa-apa. Subhanallah. Daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik ditanya sama orang, wahai Imam, berapa umurmu? Imam Malik enggan untuk menjawabnya. Berapa kali diulangi pertanyaannya, baru Imam Malik menjawab, engkau bertanya sesuatu yang tidak penting, saya tidak menjawabnya. Artinya apa? Kita terlalu banyak ngomong yang tidak penting sehingga kita lupa bahwa setiap perkataan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya meminta maaf, mohon ridho dari Bapak yang tadi saya omongin. Saya takut nanti di hari kiamat dia menuntut, ternyata pas saya bilang tangannya diketek dia sakit Gak hati. bakalan menuntut. Karena beliau pasrah. Yang bermasalah yang mana? Bapak ini. Dari tadi dia. Dan yang paling mengamalkan hari ini adalah bapak sebelahnya. Senyum, Masya Allah. lembut. Masya Allah. Terima kasih. Pokoknya hari ini Ustadz. bapak-bapak yang kena. Masya Allah. Tunggu dulu. Kenapa? Kita akan lagi bahas lagi. iya, Apa, Ustaz? Kita tunjuk ibu-ibu untuk ditanya. Oh Masya Allah. Masya Allah, bapak-bapak Akan masuk godain Di ibu-ibu ditanya. segmen Ya. Ustaz bertanya. Kami, Ustaz bertanya. kami menjawab. Baiklah, saya akan tunjuk ibu Ayo. peserta baru dari jamaah ini, Muslimat Jeng, jeng, NU. jeng. Masya Yang lain Allah. udah tua, bajunya ini baru. Berdiri Bu. Silakan Ibu, boleh. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Jawiyah dari Brebes. Mohon izin Bu, Ibu kerjanya apa di Brebes? Kerjanya tani sama jualan. Jualan apa? Jualan gorengan. Masya Allah, gorengan loh. Ibu biasa nggak berbagi gorengan? Justru tidak dijual tapi disedekain. Dijual sama ya kadang disedekahin. Masya Allah. Padahal pembelinya nggak ada. Ada. Tapi tiba-tiba disedekain. Ya sedekahin mah sedikit. Kalau yang dijual ya banyak. Oh, jujur Oh ya, enggak Ibu. Bu, ada orang yang tidak tersentuh apinya neraka di saat dia bersedekah di kala sempit dan di kala lapang. Mau enggak Bu? Mau. Mulai sekarang gratiskan gorengan. Enggak juga ya, nanti rugi ibunya. Tapi boleh dong penjelasannya Ustadz kalau Oke. begitu. Makasih banyak Ibu Makasih gorengan. ya Ibu. Bukan Ibu siapa namanya? gorengan. Ibu Jawiyah. Ibu Jawiyah. Ustadz ingat gorengan aja silahkan Ustadz. Iya makanan favorit saya itu. Kalau orang buka puasa apapun masakannya gorengan nomor 1. Jamaah. Izin Habib dan Ustaz Sam. Ternyata ada orang yang Masya Allah tabarakallah tidak tersentuh apinya neraka. Karena kita akan melewati tahapan itu. Mati, kuburan, kebangkitan, pada masar, timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. Jadi kita harus melewati gorengan. Melewati api neraka. Gorengan lagi. Kan ada apinya kan? Apa kan api kan? Kan dari tepung campur air, kasih sayur, baru diaduk, kemudian melewati api. Nah, ada orang tidak kena api. Siapa itu? Yang suka bersedekah. Walaupun dikala sempit, artinya dia kekurangan tapi sempat bersedekah. Saudara-saudara kita di Gaza, saya yakin mereka saling bersedekah, saling berbagi kepada saudaranya. Padahal dia sendiri kekurangan. Waktu pandemi Bu, kita masing-masing semua punya kekurangan ya Bu. Waktu pandemi, tapi tetap masih bisa berbagi. Di saat itulah banyak orang yang diberikan kualitas ikhlas yang luar biasa. Tidak berharap balasan, maka balasannya adalah surga. Balasannya terhindar dari apinya neraka. Maka bersyukurlah kalau kita masih ada di hati kita keinginan untuk saling berbagi. Karena orang yang berbagi itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Maka orang yang berbagi didoakan malaikat. Mau didoakan malaikat? Bersedekah. Tidak mesti banyak. Tidak mesti banyak. Sedikit pun jadi sedekah. Nih, tidak mesti kita harus sedekah banyak. Maaf ya, apa yang kita miliki kita bagikan bisa jadi itu yang terbaik. Ada orang miliki uang 100.000. Dia nyumbangnya 50.000. Ada orang nyumbangnya 100 juta. 100, Yang mana lebih banyak? Yang 100 juta lebih banyak. Bukan, Oh? bisa jadi ya 50.000. Oh, Karena uangnya cuma 100.000. walaupun Yang nilainya 100 juta gede uangnya tuh. triliunan, berarti Oh. sedikit. Oh iya. Kalau ya 50.000 berarti dia nyumbangnya berapa Bu? Setengah dari hartanya. Oh, kalau misalnya Ustadz nih gorengannya cuma ada molennya 5. 5. Terus bala-balanya 2. Itu gimana? Tanya dulu harganya berapa? Harganya berapa gorengannya Ibu? 100. 500. Murah banget. Berarti Lain kali nilainya. kita beli gorengan di Brebes aja ya. Iya, Masya Tapi Allah. ongkosnya mahal. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Boleh tepuk tangannya jemaah? Masya Allah. Tadi kan sudah ya Ustadz Maulana interview soal gorengan ya. Sekarang gantian nih. Kalau misalkan jamaah yang di studio mau tanya-tanya soal gorengan. Kenapa gorengan mulu ya? Ini kalau misalnya ada yang mau bertanya soal tema kita hari ini boleh ya. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tunjuk tangannya siapa yang mau bertanya. Hayo. Siapa hayo? Yang mana ya? Yang ini aja deh Ibu, yang ini Masya Allah. Silahkan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasmah dari Ranting NU Muslimat Kalijurang, Conjong, Brebes. Tepuk tangan jamaah. Saya mau nanya dong Habib, Iya. Boleh Ibu. bagaimana bisa menjadi golongan manusia yang tidak tersentuh api neraka? Jika masih banyak orang yang percaya ke dalam hal kesirikan. Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib silakan boleh langsung Boleh. jawab. Bismillah. Afwan Betari, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana bisa menjadi golongan manusia yang tidak tersentuh api neraka dan masih banyak orang yang percaya. Akan apa? Akan kesyirikan. Jadi gimana nih? Mau masuk surga tapi masih syirik. Ingat, dosa yang paling besar nomor 1 adalah asyraku billah, menyekutukan Allah. Siapa orang yang menyekutukan Allah, dia dosa yang paling besar. Apakah akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala? Selama dia manusia tersebut yakin Allah sebagai Tuhannya, dia selamat. Tapi kalau ada kekuatan selain dengan kekuatan Allah, hati-hati nih. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Bisa keluar daripada agama Islam. Kalau dia percaya ada kekuatan selain kekuatan Allah, berarti dia menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah, celaka dia. Binasa dia. Jadi kita sebagai makhluk Allah yakin Allah yang memiliki alam semesta ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan bumi ini adalah milik Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Yang mempunyai kekuatan hanya Allah. Tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Kalau kita percaya datang ke dukun 40 hari amal kita gak diterima sama Allah. Membenarkan ataupun menyalahin. Karena udah datang nih. Benar salahnya kita udah 40 hari tidak diterima sama Allah. Karena apa? Karena kita datang ke tempat mereka yang bersekongkol dengan setan, menyekutukan Allah. Oleh karena itu, jadikan diri kita hamba Allah yang dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Jauhi dari perkara-perkara syirik. Ada benda yang mempunyai kekuatan, ada datang ke dukun, orang pintar. Ya kan? Kenapa enggak orang bodoh datangnya ke orang pintar? Berarti Anda dibodoh-bodohin, datang ke yang lebih pintar gitu. Nah, janganlah kalian datang ke tempat yang di dalamnya penuh dengan pemujaan, penuh dengan tipu daya, penuh dengan kemusyrikan, penuh dengan hal-hal yang mistis dan lain sebagainya. Membahayakan diri kita. Percaya kepada Allah, minta kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, cari pertolongan kepada Allah. 2 rakaat sholat, minta sama Allah, sholat hajat, ya Allah selamatkanlah kami. Jagalah kami, lindungi kami, mudahkan urusan kami. Dimudahkan sama Allah. Inilah yang harus kita lakukan. Jadikan Allah sebagai penolong kita. Bukan makhluk, tapi Allah. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Habib penjelasannya. Jadi semoga ya jamaah yang di rumah ya kita selalu ditolong sama Allah Subhanahu wa taala dan dihindar dari kesyirikan ya. Masya Allah. Ibu, jawaban dari Habib udah jelas belum? Udah, insya Allah. Ayo siapa lagi yang mau bertanya? Tunjuk tangannya. Tunjuk tangannya. Tadi sebelah sini udah, sekarang ke sebelah sini deh ibu yang ini kalau gitu. Ibunya udah ngeliatin saya terus soalnya. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Ibu Watirah dari Muslimat NU Kalijurang, Tonjong, Brebes, Jawa Tepuk Tengah. tangan jamaah. Mau nanya apa Bu? Saya mau bertanya, benarkah ada 2 mata yang tidak tersentuh api neraka, yaitu adalah mata yang selalu menangis dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibunya mau nanya ke siapa? Ke Ustadz Maulana. Oh iya baiklah. Maulana. Kalau begitu yang jawab Ustaz Syam. Terima kasih Bu. Wah Ustaz silakan.
Tapi guru khusus Maulana Habib Utsman Betari serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 65 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Selanjutnya golongan yang tidak tersentuh api neraka wabil khusus. Matanya tidak tersentuh api neraka artinya disebut sebahagian tapi masuk keseluruhan. Dalam ilmu balaghah yang disebut sebahagian tapi yang termasuk keseluruhan. Masa matanya doang yang gak tersentuh api neraka, seluruh tubuhnya tidak tersentuh api neraka. Tapi yang berbuat baik adalah matanya. Kenapa matanya? Matanya senantiasa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengar Al-Qur'an dikit nangis, subhanallah, lagi sholat nangis, berdoa menangis, melihat orang lain dalam kesedihan dia ikut nangis, mendengar ayat-ayat tentang neraka dia nangis, mendengar penjelasan tentang alam kubur dia menangis, mendengar tentang surga beliau pun menangis. Kenapa? Karena belum tentu kita masuk surga, belum tentu kita selamat, subhanallah. Bahkan banyak orang saleh yang tiba-tiba menjadi buta matanya karena menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangisan yang seperti apa? Kata Imam Ibnu Athaillah, tangisan dibagi dua. Ada tangisan yang memang menghentikan api neraka untuknya, menghalangi dari api neraka. Ada tangisan palsu. Mana tangisan yang benar-benar menghentikannya daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala? Tangisan yang berefek baik pada dirinya. Contoh misalnya, dengar orang baca Quran menangis dia. Kenapa menangis? Salah satu dia membuat dia menangis karena dia menyesal. Ya Rob, kenapa saya tidak bisa baca Quran? Lalu setelah dia mengatakan kenapa saya tidak bisa baca Quran, akhirnya dia belajar terus cari sesama muslimat NU mana yang paling pintar baca Quran. Datang kepadanya, ibu ajarin saya ngaji, ajarin saya baca Quran dengan baik, ajarin saya biar saya bacanya bukan ini mulu, saya baca surah yang lain, belajar ngaji. Maka tangisan ini membawa kepada rahmat Allah. Ada tangisan palsu, mana itu? Menangis bapaknya meninggal, menangis ibunya meninggal, menangis takut neraka, tapi ternyata tidak membuatnya semakin takut kepada Allah. Nangis doang tapi tidak tambah taat, maka ini namanya tangisan palsu. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Wallahu ta'ala alam. Ustadz, kalau nangis karena motong bawang? Menangis karena motong bawang, tapi bawang tersebut karena masak untuk suami, masak untuk anak, lalu masakan tersebut membuatnya kuat beribadah, bisa jadi gara-gara itu terhindar dari neraka. Masya Allah, tepuk tangan dong jamaah. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Tunjuk tangannya, tunjuk tangannya, tunjuk tangannya tadi yang sebelah sini nih. Yang udah kepengen nanya ya. Iya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wanurah dari Ranting Muslimat Kalijurang, Tonjong, Brebes. Saya mau nanya bersama Habib Utsman. Iya Bu, benar. Pertanyaannya Bu? Pertanyaannya, apakah ada amalan yang bisa membantu keluarga bukan untuk kita sendiri dari api neraka? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Dari semua pertanyaan akhirnya ada minta doa juga. Silahkan Habib. Tuan Betari, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi pertanyaannya Masya Allah bagus. Amalan yang bisa membantu kita, yang menyelamatkan kita, keluarga kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih doanya? Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Doa itu adalah kewajiban yang harus kita ucapkan, yang harus kita mohon kepada Allah, yang harus kita tuangkan dari hati, pikiran kita dengan ikhlas. Berharap akan pertolongan Allah. Karena kalau bukan Allah, siapa yang akan menolong kita? Kalau bukan Allah, siapa yang akan membantu kita? Kalau bukan Allah,
siapa yang akan bisa menyelamatkan kita daripada tipu daya syaitan dan tipu daya manusia dan makhluk-makhluknya Allah. Oleh karena itu kita berdoa sama Allah. Apa doanya sih agar orang tua kita, istri kita, anak-anak kita diselamatkan dari api neraka? Yang pertama, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah doa yang pertama untuk orang tua kita agar Allah selamatkan di dunia dan diselamatkan dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari api nerakanya Allah. Yang kedua adalah doa agar siapa? Buat siapa? Buat istri dan anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak kita enak dipandang, enak dilihat, akhlaknya bagus, akhlakul karimah, istri kita istri yang salehah, anak kita anak yang saleh-salehah yang bertakwa kepada Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah jaga keimanan dan ketakwaannya. Masya Allah. Jadi ada dua doanya itu. Doa. Dibaca setiap habis sholat. Masya Allah. Ibu nanti langsung dipraktekin ya abis ini, Masya Allah. Nah jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.